Assalamualaikum Sobat Channel, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah berikan kalian kesehatan dan kebahagiaan ya, amin. Masih di hari yang sama, hari Minggu tanggal 10 November 2024, tepatnya di hari pahlawan. Di kunjungan yang ketiga ini, di episode 3, kita menyelusuri berkunjung ke museum di Jakarta, yaitu Museum Gedung Juang 45. Sebelum video ini kita lanjut, jangan lupa ya Sobat Channel, subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang dan kami makin semangat membuat video-video yang menarik lainnya. Sobat Channel, sekarang kita perjalanan menuju ke Museum Juang 45-nya. Dan kita sudah mendekati Museum Juang 45-nya. Yuk disimak terus ya. Nah, sekarang kita sudah berada di depan Museum Gedung Juang 45-nya. Kami mau parkir kendaraannya dulu, lalu kita lanjut menyelusuri Museum Juang 45-nya ya Sobat Channel. Museum Gedung Juang 45 ini berlokasi di Jalan Menteng Raya, nomor 32, Kebun Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Jam operasional dari Museum Gedung Juang 45 ini buka di hari Selasa sampai Minggu pukul 8 pagi sampai jam 4 sore. Setelah kami parkirkan kendaraan, kami mau bayar tiket masuknya dulu Sobat Channel untuk menuju masuk ke Museum Juang 45-nya. Mari Sobat Channel, kita menuju ke loket pembayarannya. Untuk tiket masuk ke Museum Juang 45 ini dari Selasa hingga Jumat, dewasa 10.000, mahasiswa, anak-anak dan pelajar 5.000, dan wisatawan asing 50.000. Khusus hari Sabtu dan Minggu, dewasa 15.000, mahasiswa, anak-anak atau pelajar 5.000, wisatawan asing 50.000. Setelah kita melakukan pembayaran, yuk sekarang kita melangkah masuk menuju ke Museum Gedung Juang 45. Yuk Sobat Channel, kita selusuri. Museum Juang 45 ini dulunya sebuah hotel mega di kawasan Batavia yang sekarang jadi kota Jakarta. Tempat ini menjadi saksi perjuangan pemuda Indonesia saat merebut kemerdekaan Indonesia. Kita selusuri dulu bagian depan dari Museum Gedung Juang 45 ini. Di bagian depan dari Museum Gedung Juang 45 ini terdapat area tentang telapak tangan pahlawan wanita yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di sampingnya terdapat patung Kuningan, salah seorang pahlawan perempuan bernama Haja Rangkayo Rasuna Said atau Haher Rasuna Said. Rasuna Said dianggap sebagai ikon pahlawan wanita perwakilan pahlawan wanita Indonesia. Jadi patungnya yang dipajang di area ini. Mari Sobat Channel, kita lanjut masuk ke dalam Museum Gedung Juang 45-nya. Yuk, kita selusuri isi di dalamnya. Let's go! Sahabat Channel, saat kita membuka pintu utama museum ini, kita disambut dengan relief berisi para tokoh pemuda Indonesia seperti Soekarni, Khairul Saleh, Adam Malik, Bapak Soekarno, Bapak Hatta, dan yang lainnya. Kita lanjut ke ruangan pendahuluan perjuangan. Museum Gedung Juang 45 ini dulunya menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia, diantaranya Khairul Saleh, Adam Malik, Soekarni, dan yang lainnya. Mereka dididik untuk dapat menjadi kader politik yang mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pendidikan politik ini dimanfaatkan para tokoh bangsa untuk menanamkan cita-cita kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang.
Saat itu, para pelajar dan mengajar telah memiliki kesadaran akan pentingnya kemerdekaan, yang pada sebelumnya masa era penjajahan Belanda, mereka sudah mendapatkan kesadaran tersebut. Rangkaian tersebut dimulai dari Sekolah Stovia Bumi Putra yang jadi museum kebangkitan bangsa yang sebelumnya juga sudah kita kunjungi di vlog sebelumnya. Para pengajar di Asrama 31 itu adalah Bapak Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, Bapak Muhammad Yamin, Bapak Sunario, dan Bapak Hamad Subarjo. Materi pelajaran yang ada di Asrama 31 ini kemudian disebarluaskan ke pemuda di seluruh Indonesia. Tempat ini yang dulunya bernama Gedung Menteng 31 ini tempat perancang berbagai aksi dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, para pelajar di Asrama 31 ini melebur dengan Komite Fun Aktif atau Panitia Aksi pada tanggal 18 Agustus 1945. Penggabungan itu berhasil merebut Asrama 31 dari tangan organisasi bentuk Jepang, Jawa Hokokai, dan menyusun 3 poin. Tokoh-tokoh yang menonjol pergerakan tersebut adalah Bapak Adam Malik, Bapak Sukarni, Bapak Khairul Saleh, Bapak A.M. Hanafi, dan yang lainnya. Sejarah dari gedung ini dulunya adalah pada tahun 1938, gedung ini merupakan sebuah penginapan yang bernama Hotel Scomper. Penginapan ini dikelola oleh keluarga Scomper dari Belanda. Pada masa Orde Baru, gedung ini yang dulunya bekas hotel dan asrama perjuangan Indonesia difungsikan sebagai markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Pada tahun 1968 sampai 1972, bangunan beralih fungsi menjadi pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Barulah tanggal 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung ini menjadi Museum Juang 45. Dari ruang 1 kita lanjut menyelusuri ke ruang kedua, yaitu ruang proklamasi. Di ruangan ini difungsikan sebagai koleksi tentang para tokoh proklamator, yaitu Bapak Soekarno dan Bapak Hatta. Di antara koleksi yang ada di ruangan ini, beberapa koleksi lukisan Bapak Soekarno, meja dan kursi kerja Bapak Hatta, koleksi miniatur dan diorama, dan beberapa koleksi yang lainnya. Kita lanjut ke ruangan berikutnya, yaitu ruang diplomasi Republik Indonesia. Sahabat channel, setelah kita berada di ruang tengah dari Museum Juang 45 ini, kita bisa menemui banyak dokumentasi foto yang disertai dengan kisah sejarah pertempuran yang ada di Indonesia dulunya. Di antaranya, pertempuran agresi militer pertama dan kedua, perang gerilya, serta kisah sejarah lainnya yang menyangkut perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di ruangan ini juga ada dokumentasi tentang foto dan keterangan perundingan Linggarjati dan foto persetujuan refill serta foto konferensi meja bundar. Sahabat channel, ini adalah replika kapal perang milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang menjadi tempat perundingan Indonesia-Belanda di Perjanjian Revill. Perjanjian itu ditandatangani tanggal 17 Januari 1948. Sahabat channel, di ruangan ini juga kita temui poster propaganda Jepang.
Dan juga ada lukisan ilustrasi tentang perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Oke Sobat Channel, kita lanjut ke ruangan berikutnya ya. Ruangan masa Jepang. Di ruangan ini ada beberapa koleksi tentang masa penjajahan Jepang. Di antaranya, foto pembentukan tentara pembela tanah air atau peta, mata uang yang diterbitkan pemerintah kolonial Jepang senilai 10.000. Lalu pakaian seragam tentara peta adalah kesatuan militer dibentuk Jepang pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Sahabat Channel, di ruangan ini juga ada koleksi foto sejarah kejadian di mana Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke Jepang pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima dan tanggal 9 Agustus 1945 di Nagasaki. Informasi tentang kekalahan Jepang ini tersebar, termasuk di Indonesia. Salah satu tokoh golongan muda yaitu Sultan Syahrir mengetahui bahwa Jepang telah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Sultan Syahrir mendesak Bapak Soekarno dan Bapak Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan. Sahabat Channel, di ruangan ini juga masih banyak koleksi-koleksi yang bisa kalian lihat kalau kalian berkunjung di Museum Juang 45 ini. Di ruangan ini juga ada koleksi foto tokoh-tokoh perjuangan di masa era kolonial Jepang. Kita lanjut ke ruangan berikutnya, yaitu ruangan NKRI. Di ruangan ini memiliki berbagai macam diorama perjalanan sejarah perjuangan Indonesia. Di antara diorama tersebut, diorama peristiwa rapat Rengas Dengklok, diorama peristiwa perumusan naskah proklamasi, serta koleksi foto proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita lanjut ke ruangan berikutnya. Yuk Sobat Channel, kita selusuri lagi. Setelah kita keluar dari ruang NKRI, kita menjumpai ruang koleksi foto-foto, di antaranya peristiwa pertempuran Surabaya 10 November 1945. Ini koleksi foto-foto asli dari pertempuran Surabaya. Dan di sisi sebelah ini ada koleksi foto-foto pembentukan Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 5 Oktober 1945. Dan di sebelahnya ada koleksi foto-foto peristiwa agresi militer Belanda pertama pada tanggal 21 Juli 1947. Belanda melancarkan agresi militer pertamanya yang bernama Aksi Polisionil Pertama dengan pasukan yang memiliki fasilitas militer modern. Sebagian diduduki oleh Belanda yaitu Pulau Jawa dan Sumatera. Kita lanjut ke ruangan berikutnya, yaitu ruang penyatu masa kedaulatan Republik Serikat. Di ruangan ini terdapat meja dan kursi jati yang dipakai para pejuang dulunya.
Dan juga ada koleksi foto-foto yang terpajang di dinding ruangan ini, yaitu koleksi foto-foto masa perjuangan. Yang di sebelahnya ada artikel kronologis perjuangan diplomasi Republik Indonesia yang dimulai dari kejadian sejarahnya pada tahun 1945 sampai 1949. Di ruangan dinding ini juga ada artikel beserta foto tentang perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga ada replika tandu Jenderal Besar Sudirman saat terakhir perang gerilya. Kesehatan Jenderal Besar Sudirman makin menurun sehingga beliau harus ditandu untuk meneruskan perang gerilya. Lalu di sebelah kanan tandu ini ada artikel tentang kronologis menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimulai pada tahun 1948 sampai 1950. Kejadian sejarah disesuaikan tanggal dan tahunnya terjadi. Yuk Sobat Channel, kita keluar. Di pintu luar masih di ruang ini ada koleksi-koleksi yang terpajang di kotak kaca. Semua itu barang-barang peninggalan para pejuang Republik Indonesia. Di antaranya pakaian, topi, tempat minum, serta senjata yang dipakai yaitu bambu runcing saat melawan penjajah. Dan juga ada vandel Indonesia Muda yang digunakan sebagai lambang perkumpulan Indonesia Muda pada masa kebangkitan nasional tahun 1908. Kita lanjut ke ruangan berikutnya, yaitu ruangan Laskar Putih. Sebelum kita masuk, di sekitar pintu masuk ruangan Laskar Putih ada beberapa koleksi barang-barang pejuang Indonesia. Di antaranya senjata api, peti kayu jati milik tentara Belanda. Juga ada koleksi yang dipajang di kotak kaca, yaitu mesin jahit pemilik salah satu anggota Laskar Putih. Juga ada tas PMI milik Laskar Putih dan koleksi lainnya. Sobat Channel, sekarang kita lanjut masuk ke ruangan Laskar Putih. Di ruangan ini ada koleksi pakaian-pakaian seragam Laskar Putih. Di kotak kaca ada beberapa pakaian dan juga ikat pinggang milik anggota Laskar Putih. Juga ada koleksi peti besi. Peti ini milik Tentara Republik Indonesia, difungsikan sebagai tempat penyimpanan senjata yang akan dibawa ke medan perang. Yuk kita lanjut ke ruangan berikutnya Sobat Channel. Di ruangan ini kita menjumpai artikel tentang perjalanan sejarah dari Museum Juang 45 ini, yang dulunya adalah sebuah hotel yang bernama Hotel Victoria, lalu beralih menjadi Hotel Scomper. Memasuki tahun 1942, ketika masa pendudukan Jepang, hotel ini dialihfungsikan menjadi Asrama Angkatan Baru Indonesia. Asrama tersebut berfungsi sebagai pusat pendidikan politik bagi para pemuda. Sahabat Channel, terlihat koleksi foto-foto para personil pekerja di Hotel Scomper, dari mulai mandor, pekerja di bagian masak yang bisa kita lihat di foto ini.
Dan juga ada keterangan tentang panggilan para pekerja-pekerja yang ada di Hotel Scomper. Di ruangan ini kita juga bisa melihat film dokumenter tentang zaman kolonial Belanda. Sahabat channel, ini adalah koleksi foto-foto tentang Museum Juang 45 ini yang dulunya dialihfungsikan menjadi bangunan Menteng 31. Sekarang kita mau menuju keluar dari Museum Gedung Juang 45 ini. Di bagian luar dari Museum Juang 45 ini ada beberapa koleksi yang dapat kita lihat. Yuk sama-sama kita lihat apa saja yang ada di luar ini. Oke guys, salah satu bangunan yang ada di sebelah kanan dari pintu keluar Gedung Juang 45 ini memuat mobil-mobil kepresidenan ya guys. Contohnya seperti mobil Rep 1, itu mobil presiden dengan merek Buick buatan Amerika tahun 1939 yang digunakan oleh Insinyur Soekarno dalam menjalankan tugasnya sebagai Presiden RI. Yang kemudian berwarna krem itu adalah kendaraan mobil Rep 2 merek DeSoto yang juga buatan Amerika tahun 1938 yang digunakan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta saat menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden RI. Ya, seperti itulah sedikit informasi terkait kendaraan-kendaraan yang digunakan oleh Presiden maupun Wakil Presiden kita terdahulu ya guys. Oke guys, selain kendaraan kepresidenan, di bagian halaman belakang Museum Gedung Juang 45 ini juga terdapat beberapa patung dada. Salah satunya adalah patung dada Khairul Saleh, juga patung dada Haji Adam Malik, dan patung dada SK Trimurti yang bahannya terbuat dari kayu dan fiber. Juga beberapa patung-patung pejuang lainnya yang berkumpul di Gedung Juang. Yuk dilanjut dulu videonya. Ya, sekian dulu video dari kami. Buat teman-teman yang sudah menyaksikan video sampai akhir, kami ucapkan terima kasih. Dan kami juga doakan semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jangan lupa saksikan video episode 4-nya di Sabtu depan yang insya Allah tayang tiap pekannya. Bye-bye.